Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Keramat Watu, Bapak Ahmad Sutisna SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan ini yang telah memberi banyak hikmatnya, banyak berkahnya kepada kita semua, sehingga dalam hal ini saya bisa menyampaikan tentang aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif, di mana tugas saya adalah mendiseminasikan atau menyebarluaskan pemahaman dari materi pelatihan calon guru penggerak di Angkatan 8 Kabupaten Serang ini di modul 1.4. Sholawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, konsep utama pada modul budaya positif adalah di mana kita akan adanya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan pada tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi yang hendak dicapai, yaitu kita sama-sama ingat Bapak Ibu. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kadang-kadang disiplin itu sesuatu yang tidak nyaman untuk kita. Sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi harapannya mereka mendisiplinkan diri karena ada motivasi dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau juga ancaman atau disebut hukuman. Jadi harapannya adalah murid-murid kita berdisiplin bukan karena akan ada hukuman atau akan ada penghargaan atau reward. Jadi yang akan dibentuk adalah penciptaan bagaimana disiplin itu terbentuk dari adanya dorongan dari dirinya sendiri yang memiliki nilai-nilai kebajikan secara universal. Kita tahu Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia bukan hanya anak-anak didik kita, tapi juga kita sebagai manusia dewasa, bahwa kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang, ada bertahan hidup juga, kasih sayang, penguasaan, ingin menguasai gitu ya, kemudian kebebasan tanpa adanya ikatan, dan kesenangan. Kita semua seperti itu, murid dan kita sama saja. Kebutuhan dasar manusia ini yang senantiasa ingin kita capai dalam semua bidang. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini Diana dosen dalam bukunya Restructured School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan
hukuman. Ini berasal dari motivasi ekstrinsik ya, dari luar. Jadi dia mendisiplinkan diri tapi biar tidak dihukum gitu. Ada kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga masih dalam bentuk motivasi ekstrinsik. Saya mau bangun pagi biar dikasih uang jajannya lebih misalkan. Atau saya di sekolah mau jawab pertanyaan Bapak Ibu guru karena akan ada diberi coklat misalkan. Jadi dia motivasinya adalah motivasi dari luar, dari orang lain. Kemudian motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dalam hal ini motivasinya berasal dari dirinya sendiri atau disebut sebagai motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas yang gagal yang selama ini sering kita lakukan, yang pertama adalah hukuman. Dengan hukuman itu mengakibatkan menyakitkan, ya, ketika terlambat suruh push up gitu misalkan, atau ketika tidak mengerjakan PR suruh keliling lapangan, menyakitkan. Kemudian tidak nyaman, siswa dibuat tidak nyaman dengan adanya hukuman. Kemudian murid akan menjadi takut, sifatnya adalah memaksa. Kemudian murid relatif tidak jujur atau menyembunyikan kesalahannya. Bukan saya, padahal iya dianya gitu. Dengan hukuman ini. Kemudian murid menjadi rendah diri karena dia dihukum, dia tidak percaya diri lagi di kelasnya karena teman-temannya tahu kalau dia sudah dihukum dan lain sebagainya. Kemudian konsep disiplin yang lain yang membuat identitas gagal adalah adanya penghargaan yang selama ini mungkin kita beri reward kepada anak-anak kita. Itu tidak efektif, ya. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Dia dikasih penghargaan, kemudian temannya iri. Kemudian mematikan kreativitas karena dia berlaku disiplin hanya untuk mendapatkan reward tadi. Menghukum dengan sistem ranking, makanya Kurtilas sebenarnya sudah tidak ada ranking, apalagi IKM Merdeka ini. Hanya saja kadang-kadang orang tua meminta ya, ranking anak saya berapa, padahal itu adalah konsep disiplin yang gagal. Merampas hak menghargai dirinya, dia tidak lagi menghargai dirinya karena dia ada motivasi ekstrinsik tadi. Dia melakukan kedisiplinan tadi karena hanya mengharapkan imbalan tertentu. Penghargaan di sini berbeda dengan apresiasi. Ketika anak bisa menjawab soal, misalkan bagus nak kamu pintar, lebih baik lagi ya, lebih rajin lagi, itu beda. Kalau penghargaan itu saya juga sering dulu melakukan, yang bisa jawab soal ibu kasih coklat gitu ya, yang bisa mengerjakan ini ibu kasih uang 5.000 dan lain sebagainya. Ternyata itu salah dan itu mematikan kreativitas dan lain sebagainya. Konsep disiplin dengan identitas yang sukses ini ada dua. Yang pertama konsekuensi. Hanya saja pada konsekuensi ini penguatannya jangka pendek. Kemudian masih perlu memonitoring lanjutannya. Harus ada stimulus atau respon. Murid menghormati peraturannya. Kemudian kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Dengan konsekuensi ini, saya tahu kalau terlambat sekolah saya dijemur. Dia tahu itu, tapi itu tidak akan memotivasi dirinya dari dalam. Hanya pada waktu itu gitu. Nah, berbeda dengan menggunakan konsep disiplin restitusi. Murid akan bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah pada jangka panjang. Teori kontrol yang ada dirinya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, ini yang dianggap sebagai konsep disiplin yang ideal, yaitu dengan restitusi ini. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada peserta didik. Pengertian restitusi adalah sebuah cara atau proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali lagi pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dengan restitusi ini mereka tidak lagi rendah diri, tidak merasa bersalah dan lain sebagainya. Merasa bersalahnya pada kejadian itu saja, tapi dia berusaha untuk memperbaiki dirinya di kemudian hari. Ciri-ciri restitusi antara lain belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan,
restitusi ini, peserta didik mengakui kemudian kesalahannya apa, alasannya apa, lalu dia sendiri yang akan mencari solusinya dan tujuannya adalah tertanam pada dirinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan lagi, bukan atas hukuman atau penghargaan. Nah, misalkan di sini ada perbedaan dalam analisis kasus. Contoh, siswa tidak mengerjakan PR. Pada konsep hukuman, guru memberi hukuman kepada siswa untuk keliling lapangan basket misalkan selama 10 putaran. Jadi tidak mengerjakan PR tapi dengan dihukum. Kemudian guru marah dan murid akan menjadi takut. Dia bisa saja mengerjakan PR tapi bukan karena dorongan dari dirinya, tapi karena takut keliling lapangan lagi. Kemudian untuk konsep disiplin konsekuensi, guru mempersilahkan siswa mengerjakan PR-nya pada jam istirahat atau diulang selama berapa kali lipat misalkan ya. Misalkan diulang-ulang lagi si PR-nya, kalau teman-temannya dikasih PR-nya 5, kamu karena tidak mengerjakan PR dikasih 15 soal gitu misalkan. Kemudian sebagai konsekuensi dari tidak mengerjakan PR-nya. Jadi bukan hukuman yang dia terima, tapi konsekuensi. Dia tahu kalau tidak mengerjakan PR itu tetap istirahatnya akan dipakai untuk mengerjakan PR, gitu ya. Nanti akan ada pikiran bahwa ya udahlah paling juga nanti akan ada ya mengerjakan PR di waktu istirahat misalkan dan lain sebagainya. Guru tegas dan siswa mentaati peraturan. Siswa betul mentaati peraturan itu. Besok-besok lagi ya waktu istirahatnya nggak dipakai, siswa mau ngerjain PR tapi bukan timbul dari dirinya sendiri, melainkan karena ada konsekuensi tadi. Nah, dengan konsep disiplin restitusi, ketika ada siswa yang tidak mengerjakan PR, guru membahas keyakinan kelas. Jadi tadi dihubungkan dengan keyakinan kelas, atau kalau dulu namanya kesepakatan kelas. Maka mau di wali kelas juga boleh, setiap mapel ada kesepakatan atau keyakinan kelas juga lebih baik ya. Jadi saya akan selalu mengerjakan tugas. Saya akan selalu tepat waktu. Saya akan menghormati dan menghargai orang lain. Kalimat-kalimatnya positif, tidak pakai tidak. Kalau tidak kan negatif ya. Jadi pakainya kalimat-kalimat positif. Saya akan selalu mengerjakan tugas. Jadi dia dibuat yakin bahwa dia itu selalu akan mengerjakan tugas. Gitu. Jadi guru mengingatkan bahwa akan adanya keyakinan kelas yang telah disepakati di kelasnya untuk membantu siswa tersebut memecahkan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi si siswa menghormati guru juga, kemudian dia memperbaiki kesalahan apa yang diperbuatnya. 5 posisi kontrol guru. Dian Gosen di dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Kita ya Bapak Ibu ya, apakah telah efektif, apakah terpusat, memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Gosen berkesimpulan 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah, setelah diriset ternyata ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, jadi guru tersebut adalah selalu menghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kemudian memposisikan dirinya sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol, misalkan siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, yang pertama posisi kontrol sebagai penghukum. Ketika ada murid kita yang tidak menggunakan atribut, maka berbicaranya adalah patuhi aturan sekolah lalu berdiri di barisan depan atau buat barisan baru. Selama ini yang kita pakai ya, saya juga gitu. Jadi itu posisi kontrol yang pertama, penghukum, selalu menghukum kesalahan muridnya. Berdiri di barisan yang baru. Yang kedua,
contohnya mengucapkan, beberapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Akhirnya ibu rasa bersalah di benak murid. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Ayo dong yang tertib, tolong bantu ibu. Ya sekali ini aja, tidak apa-apa salah, tapi buat ibu bangga ya. Jadi posisi sebagai teman, memposisikan dirinya adalah teman anak murid kita. Yang keempat adalah pemantau. Saat tidak memakai atribut lengkap, guru ketika posisinya pemantau berkata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu pemantau. Jadi ada konsekuensi karena kamu nggak pakai atribut, maka kamu dari sini sekarang ke koperasi beli atribut. Yang kelima adalah posisi sebagai manajer, dan ini adalah yang paling ideal dari posisi 5 tadi, yaitu dengan melakukan pendekatan dan kemudian mendekati murid. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi dia harus merasa salahnya apa. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu dan lain sebagainya. Jadi anak harus mengetahui kesalahannya dan kemudian kita mencari tahu apa yang harus dilakukan anak untuk mencari solusinya. Nah ini keyakinan kelas, yang kalau dulu namanya kesepakatan kelas. Kenapa namanya bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas itu sifatnya memaksa dan itu datang dari kita. Saya dulu pakainya peraturan. Pokoknya anak-anak harus mengerjakan PR matematika. Kalau tidak, misalkan ya, nanti gimana? Atau aturan yang kedua, selama pembelajaran dengan ibu tidak boleh makan minum. Selama pelajaran ibu boleh ke kamar mandi maksimal 2 orang misalkan. Itu sifatnya aturan. Nah ternyata setelah dipelajari, idealnya itu adalah keyakinan kelas. Sifatnya tidak memaksa, tapi berasal dari anak-anaknya menyepakati, oh ini loh yang harus dilakukan di kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Nah ini yang di luar sekolah ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Jadi kalau peraturan kan benar-benar tertulis ya, tertulis tidak boleh keluar ruangan selama pembelajaran matematika misalnya. Betul-betul tertulis. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak. Berupa pernyataan universal, lebih umum, dibuat dalam bentuk positif. Tadi kata-katanya positif. Saya akan selalu mengerjakan tugas. Jadi tidak ada kata negatif. Sedikit saja agar mudah diingat. Tidak usah banyak-banyak dulu keyakinan kelasnya. 20 misalkan ya. Nanti gak ingat anaknya. Jadi sedikit aja dulu. Yang penting dipegang di setiap waktu. Nah harapannya Bapak Ibu nanti mulai Senin masuk kelas kita sudah buat keyakinan kelas. Kalau yang masih bingung, kita cari banyak referensi, insya Allah banyak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Harus bawa tablet, nggak usah ya. Yang sesuai dengan kondisi kita aja. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Bukan berasal dari gurunya, tapi yuk kita bareng-bareng bikin keyakinan kelas. Gak apa-apa kita rangsang anak-anaknya untuk menyampaikan apa-apa saja yang harus dibuat dalam keyakinan kelas tersebut. Bisa di sini saya buat contohnya hormat. Misalkan kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain misalkan. Berarti semua harus saling menghormati antara temannya dengan pada bapak ibu gurunya dan menghormati barang milik orang lain berarti tidak mengganggu barang milik orang lain, mencurinya dan lain sebagainya. Pada bekerja kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian misalkan diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Misalkan dengan pembelajaran di kelas. Baik Bapak Ibu, nah kemudian penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Pengembangan dari restitusi tadi ada
segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua orang pernah melakukan kesalahan, sampaikan ke anak nggak apa-apa. Nah, kamu terlambat hari ini, ibu juga pernah terlambat. Tapi kita ingatkan lagi ke yang menanyakan keyakinan. Bagaimana keyakinan kelas itu sudah menjadi kesepakatan antara siswa dengan kita. Di sini ada contoh penerapan dari segitiga restitusi. Saya buat kemarin dengan anak kelas 8 ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Yang intinya adalah yang pertama, kasus pertama itu di sini ada murid yang sering terlambat masuk ke kelas ya, ke sekolah. Ini pemecahan masalahnya adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Mohon berkenan untuk menyimak bareng-bareng sama-sama ya. Ada suaranya ya?
gurunya. Ada komunikasi bagaimana menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi tadi ditanya Novi dari rumah jam berapa berangkatnya, terus habis sekolah jam berapa. Kalau seperti itu saja kira-kira terlambat tidak. Kemudian ditanya bahwa terlambat atau tidak tepat waktu itu perbuatan baik atau tidak baik. Yang jawab adalah Novinya sendiri. Kita nggak yang ceramahin itu tidak baik ya enggak. Tapi kita menggali dari dirinya sendiri. Itu tidak baik enggak? Tidak baik Bu. Terus bagaimana nak? Semua orang pernah terlambat, itu memvalidasi tindakan yang salah ya. Bu Ege juga pernah terlambat, tapi di sini kita tidak mencari siapa yang salah, tapi yuk kita mencari solusi permasalahan dari yang sedang dihadapi Novi yang sering terlambat ke kelas. Kemudian cari solusinya adalah dari dia sendiri. Kira-kira biar nggak terlambat lagi, apa yang harus Novi lakukan? Ternyata dia berpikir, oh berarti Bu kalau malam jangan terlalu larut tidurnya, main HP-nya jangan terlalu malam, kemudian pasang alarm. Novi mencari solusi sendiri, kita nggak kasih solusi, dia yang sendiri yang berpikir. Dan kemudian menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Novi ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ya Bu, apa? Ya itu datang tepat waktu, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya ya. Sama saya juga masih dalam khayalan, tapi kita coba sedikit demi sedikit. Sebenarnya ada lagi video satu lagi, tapi mungkin saya jelaskan saja. Di sini ada dua orang siswa yang bertengkar di kelasnya. Saya ambil modelnya perempuan juga, karena kemarin kebetulan yang ada perempuan. Kebetulan si Laras dengan Renita ya. Maaf, bukan Renita, ini Syaira. Syaira itu punya rautan pensil yang baru, yang bagus ya. Kemudian dipecahkan oleh Laras yang menjadi pertengkaran. Jadi agak terima, akhirnya si Syaira itu marah-marah. Lalu dipanggillah oleh guru, kenapa Syaira marah? Lalu dibuat alasannya, ternyata tidak sengaja oleh Laras. Kemudian saya tanya ke Syaira, tahu nggak keyakinan kelas kita? Iya Bu tahu. Apa itu? Tentang menghormati dan menghargai orang lain. Lalu dicari solusinya untuk solusi dari permasalahan ini. Apa yang harus Laras lakukan? Ke Syaira untuk mencari solusinya, apa yang harus Laras lakukan? Kata Syaira, tadinya sih pengen minta ganti Bu, tapi ya sudah deh nggak apa-apa, nanti biar saya minta lagi ke ayah saya. Jadi solusinya dia yang menciptakan. Akhirnya dia kembali lagi ke kelas dengan tidak lagi berantem sama dan sebagainya ya Bapak Ibu. Jadi damai dengan cara kita menyelesaikan permasalahan dari mereka berdua. Dibantu permasalahannya, walaupun yang mencari solusinya adalah mereka juga gitu. Dengan segitiga restitusi tadi. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Kita nggak tahu posisi kita masing-masing ada di mana, apakah sebagai penghukum, apa sebagai pembuat rasa bersalah, atau kita itu sebagai memposisikan diri kita sebagai teman, gitu ya, pemantau, dan yang paling ideal adalah bagaimana perjalanan kita sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sebagai standar nasional pendidikan kita saat ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Afyaulandari. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari Ibu Ega Gantini selaku CGP. Semoga kedepannya saya bisa menerapkan materi dari Bu Ega Gantini ini sebagai penyelesaian masalah di siswa. Terima kasih.